Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Yuniar Arif, absen 27 dari 12 MIPA 2, akan mempresentasikan sebuah materi tentang persatuan dan kesatuan pada masa revolusi kemerdekaan dan masa Republik Indonesia Serikat. Baik, yang selanjutnya adalah materi yang akan kita bahas. Terdiri dari dua, yaitu pada masa revolusi dan pada masa RIS atau Republik Indonesia Serikat. Pada masa revolusi dulu, yang pertama yaitu sistem pemerintahan, yang kedua sidang PPKI tanggal 19 dan 18 Agustus 1945, yang ketiga pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat, yang keempat Kabinet pertama, yang kelima maklumat pemerintah, yang keenam kabinet pada masa revolusi kemerdekaan, dan yang terakhir pemberontakan. Sedangkan yang pada masa RIS yang akan kita bahas adalah latar belakang, isi KBM, daerah kekuasaan RIS, karakteristik pada masa RIS, kuasi parlementer, dan yang terakhir gerakan separatis pada masa RIS. Baik, kita akan mulai, yaitu pada materi yang pertama, Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan, tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial. Kekuasaan besar di presiden, kekuasaan tinggi di MPR, MPR sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat, MPR sebagai sumber kekuasaan negara, Presiden sebagai penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Yang selanjutnya adalah sidang PPKI 18 dan 19 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus menetapkan UUD RI dan menetapkan presiden dan wakil presiden. Pada tanggal 19 Agustus membagi wilayah Indonesia menjadi 8 bagian, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Borneo, Sulawesi, dan Maluku. Yang selanjutnya adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. PPKI dibubarkan diganti KNIP. Diresmikan pada tanggal 29 Agustus 1945, diketuai Kasman Singodimejo, anggotanya 137 orang, berasal dari golongan muda dan tokoh dari berbagai daerah. Ketetapan KNIP berpusat di Jakarta, penjelmaan cita-cita bangsa untuk menyelenggarakan kemerdekaan, pernyataan dari rakyat untuk hidup aman sebagai negara yang merdeka. Yang selanjutnya adalah Kabinet pertama. Susunan Kementerian pertama ditetapkan pada tanggal 2 September 1945 yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Yang selanjutnya, maklumat pemerintah. Yang pertama, maklumat 5 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat pembentukan TKR. Yang kedua, maklumat 3 November 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat pembentukan partai politik. Dan yang terakhir, maklumat 14 November 1945, maklumat presiden bahwa tanggung jawab pemerintah ada di tangan para menteri. Yang selanjutnya, kabinet pada masa revolusi kemerdekaan. Setelah dikeluarkan maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945, terjadi pergantian sistem pemerintahan menjadi parlementer. Kabinet pada masa revolusi kemerdekaan yang ada pada tabel di samping. Kita bisa lihat tabelnya. Dan yang terakhir, pemberontakan. Pemberontakan PKI di Madiun, September 1948, dipimpin Musso dan Amir Syarifuddin. Ditumpas TNI dipimpin Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam DI atau Tentara Islam Indonesia TII, berawal dari gagasan Kartosuwiryo, diatasi oleh TNI di Jawa Barat dengan operasi Pagar Betis dan operasi Baratayuda. Materi yang selanjutnya adalah Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat. Yang pertama, latar belakangnya. Latar belakang adanya konversi meja bundar atau KMB pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag. KMB digelar setelah Belanda dan Indonesia melewati beberapa jalur diplomasi sebelumnya. Di antaranya adalah Perundingan Linggarjati, Perjanjian Renville, dan Perjanjian Royen. Isi KMB sendiri adalah yang pertama, Belanda mengakui kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. Yang kedua, mengenal Irian Barat, penyelesaiannya ditunda 1 tahun setelah pengakuan Tauladan. Yang ketiga, antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang akan diketuai Ratu Belanda. Yang keempat, segera akan dilakukan penarikan mundur seluruh tentara Belanda. Dan yang terakhir, pembentukan Angkatan Perang RIS atau APP RIS
dengan TNI sebagai intinya. Yang selanjutnya, daerah kekuasaan RIS. Bisa dilihat pada denah tabel tersebut. Dan yang selanjutnya adalah karakteristik pada masa RIS. Bentuk negaranya adalah federasi atau serikat, bentuk pemerintahannya republik, sistem pemerintahannya parlementer, kabinet semu atau kuasi parlementer, perangkat negaranya presiden, menteri atau kabinet, parlemen, senat atau DPR, MA, dan Dewan Pengawas Keuangan. Yang selanjutnya adalah kuasi parlementer. Pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden, bukan sebagaimana seharusnya oleh Parlemen. Kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden, sedangkan Presiden hanya kepala negara. Pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri. Pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen. Pertanggungjawaban kabinet adalah kepala DPR, namun harus melalui keputusan pemerintah. Parlemen tidak punya hubungan erat dengan pemerintah, sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. DPR tidak percaya kepada kabinet. Presiden Republik Indonesia Serikat punya kedudukan rangkap, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah gerakan separatis pada masa Republik Indonesia Serikat. Gerakan yang pertama itu Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, dipimpin oleh Kapten Raymond Westwelling dengan tujuan mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia. APRA sendiri memiliki tentara pada negara bagian RIS pada 23 Januari 1950. APRA menyerang kota Bandung serta melakukan pembantaian dan pembunuhan terhadap anggota TNI. Yang selanjutnya Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Mr. Dr. Christian Robert Stephen menolak terhadap pembentukan NKRI, memproklamirkan negara RMS pada tanggal 25 April 1950, ingin merdeka dan melepas diri dan wilayah Republik Indonesia. Yang selanjutnya adalah pembubaran RIS. Muncul berbagai reaksi dari berbagai kalangan bangsa Indonesia menuntut pembubaran negara RIS dan kembali kepada NKRI. 8 Maret 1950, pemerintah federal mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 yang isinya mengatur tata cara perubahan susunan kenegaraan negara RIS. Hampir semua negara bagian RIS menggabungkan diri dengan negara Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Akhirnya negara RIS hanya punya 3 bagian, yaitu negara Republik Indonesia, NIT, dan negara Sumatera Timur. Yang selanjutnya dan yang terakhir, pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Pemberontakan Andi Aziz diawali dengan adanya kekacauan di Sulawesi Selatan pada bulan April 1950. Demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal, mereka mendesak negara Indonesia Timur segera menggabungkan diri dengan Republik Indonesia, dan juga demonstrasi dari golongan yang mendukung terbentuknya negara federal. Pada tanggal 6 April 1950 mengeluarkan perintah bahwa dalam waktu 4x24 jam Andi Aziz harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan. Pada saat yang sama dikirim pasukan untuk melakukan operasi militer di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh A.E. Kawilarang. Nah, baik, kita sudah sampai di sesi soal. Soal yang pertama, bentuk negara Indonesia pada masa Republik Indonesia Serikat pernah mengalami perubahan, yaitu menjadi negara A. Sosialis, B. Federasi, C. Persemakmuran, D. Persekutuan, E. Perserikatan. Jawabannya yaitu, siapa yang tahu? Jawabannya yaitu federasi, yang B. Yang selanjutnya adalah konstitusi yang berlaku pada masa Republik Indonesia Serikat adalah A. UUD 1945, B. Konstitusi RIS, C. UUD 1950, D. Maklumat Pemerintah, E. Ketuk MPR. Jawabannya yaitu B. Konstitusi RIS. Yang ketiga, negara kesatuan sering juga disebut negara. A. Jamak, B. Sosialis, C. Liberalis, D. Etnosentris, E. Unitaris. Yang mana jawabannya? Yang E jawabannya. Yang keempat, pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada daerah melalui mekanisme otonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa negara kesatuan tersebut menganut sistem A. Desentralisasi, B. Sentralisasi, C. Dekonsentrasi, D. Restorasi, E. Vertikalisasi. Jawabannya yang benar adalah A. Desentralisasi. Berikut ini yang bukan merupakan makna dari slogan NKRI harga mati adalah, yang mana jawabannya? Yang benar adalah yang C. Kekuasaan sepenuhnya ada pada pemerintah pusat. Yang selanjutnya adalah soal uraian. Negara kesatuan adalah bentuk negara di mana hukum tertinggi dipusatkan pada suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pusat pemerintah dapat menyerahkan sebagian kekuasaan
kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi tahap terakhir kekuasaan tetap berada di tangan pusat pemerintah. Pernyataan ini merupakan pengertian negara kesatuan menurut jawabannya C.F. Strong. Yang selanjutnya, meskipun telah menjadi pegangan UUD NKRI tahun 1945 pada masa revolusi kemerdekaan, belum sepenuhnya dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Penyebab utamanya adalah, jawabannya adalah, semua kekuatan negara masih difokuskan untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang selanjutnya, perubahan NKRI menjadi Republik Indonesia Serikat pada masa itu pada dasarnya adalah sebuah keterpaksaan karena merupakan hasil kesepakatan dalam sebuah perundingan dengan Kerajaan Belanda yang dikenal dengan nama Konferensi Meja Bundar atau KMB. Salah satu negara bagian Republik Indonesia Serikat adalah negara Republik Indonesia yang pada masa itu pemerintahannya berpusat di, jawabannya adalah Yogyakarta. Yang terakhir, akibat yang ditimbulkan dari penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 pada akhirnya mencapai titik nadir dan menorehkan catatan hitam sejarah perjuangan bangsa dengan terjadinya peristiwa, jawabannya adalah pemberontakan G30 SPKI. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Burung dara, burung cendrawasih. Bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.